1.308 triliun rupiah. Pas ya dengan strategi tadi, betul kan? Tumbuh secara moderat karena ini masih di bawah gaya hidup kita. Gaya hidup kita kan adalah 11 sampai 14. Maka sekarang kita harus melakukan adjustment dengan guidance. Mungkin range-nya kita buat lebar dari 10 sampai 12, kira-kira 12% pertumbuhan berikutnya. Dan inilah contoh bahwa kita manajemen BRI ini menggunakan dashboard dan patokan-patokan seperti ini strateginya. Ya. Dan kemudian loan yang sebesar 1.308 itu karena kita tidak mampu menghubung dana masyarakat 1.416 triliun, artinya tumbuh 12,8%. Ya. Nah di sini pertanyaannya, kalau begitu ada isu likuiditas nggak dengan naiknya suku bunga? Sampai kuartal 1 saya katakan nggak ada. Kenapa? Karena memang kredit kita tumbuh 10,9, sementara dana kita tumbuh 12,8. Nanti kita cek LDR. Dan kemudian kita lihat dan dana-dana yang 1.400 triliun ini 61% datanya, 61%. Ini adalah dana murah karena contoh misalnya itu 61,6%. Dan portfolio kredit kita yang di UMKM itu 83,2%. Dan kemudian ini yang saya katakan rasio likuiditas kita. Jangan tanya kalau modal kita masih sangat tebal. Kita punya KAP 23,97%. Ini setelah kita bagi dividen 48 triliun. Jadi labanya dari laba 60,4 triliun kita bagi dalam dividen 48 triliun. Itu saja KAP kita masih 23,97%. Singkat cerita, BRI dari sisi modal sangat kuat sekali. Ya. Dan kemudian tinggal sekarang untuk tumbuh butuh likuiditas. Dan likuiditasnya dengan kredit yang tumbuh 10,9, ternyata yang kita mencapai 83,3%. Artinya apa? Kita pasti harus mendorong lagi penyaluran kredit kalau ada nantinya. Gitu. Karena LDR ini bagi saya yang optimal itu sekitar 92%, 90 sampai 92%. Kalau di bawah 92% kita harus dorong penyaluran kredit. Kalau di atas 92% kita harus nyari dana lagi supaya LDR kita tidak lebih dari 92%. Nah sekarang faktanya LDR kita 83%, maka sebenarnya seharusnya kita bisa mendorong penyaluran kredit lagi. Tapi masalahnya di mana yang bisa kita kasih kredit dan aman kalau kondisi makronya tadi seperti itu. Itu sebenarnya. Ya. Saya pikir ini presentasi yang sebenarnya sederhana, cuma ngomongnya banyak jadi banyak. Tapi itulah kira-kira mengelola kondisi kita. Baik, kemudian hasil-hasil yang lain, ya. Maka kemudian saya tulis di sini. Ini yang paling penting. Kenapa? Ini adalah cost interaction CIR. Ini kita sangat membaik dari 47,99 menjadi sangat efisien signifikan, itu menjadi 37,43%. Kemudian NPL gross yang terkait sama pengelolaan risiko kredit kita itu berada di 3,11%. Ini sebenarnya paket ya, untuk main di UMKM NPL segini ya. Saya kira masalah kita kan kecil-kecil dan beban itu macam-macam itu NPL 3,11%. Dan kemudian return on asset 3,2%, return on equity 20,5%. Disinilah saya mau pada pedagang saham. Menarik sebenarnya untuk memiliki BBRI karena jarang di dunia ini bank yang memiliki KAP kuat dan simultan bisa memberikan return on equity yang tinggi dan sebagainya. Dan kita punya ini karena kita kuat 23,97%, tetapi bisa memberikan return on equity kepada pemegang saham 20,5%. Artinya apa? Kalau kalian dibutuhkan untuk mengcover risiko, termasuk kontrasiklika risk yang mengikuti investor, itu katakanlah 17,5%. Berarti kita masih punya 5 sampai 6% upside-nya, ya, ruangnya. Kalau setahun kita hanya butuh 2% saja mengkonsumsikan untuk support pertumbuhan kita, maka sampai 5 tahun ke depan, sekali lagi saya ulangi, sampai 5 tahun ke depan, kalau kondisi seperti ini, maka berapapun BRI memang layak dibagikan dalam tubuh
pasti lapangan berapa harus bagus. Kira-kira seperti itu. 796.000 atlet, ya. Dan kemudian selama 3 bulan Pak, itu transaksinya itu 285 juta transaksi dan nilainya 371 triliun. 3 bulan Pak, masyarakat bertransaksi di agen Briliant itu 371 triliun 3 bulan. Jadi Pak, ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa benar nggak sih masyarakat kita sekarang sudah fully digital? Jawabannya belum. Karena ternyata masih ada orang dalam 3 bulan itu bertransaksi di warung-warung itu, dan nilai transaksinya 3 bulan itu 371 triliun. Itu. Dan itulah yang bisa menjelaskan bahwa kenapa dalam 1 tahun nilai transaksi yang ada di dalam warung-warung itu tidak pernah kurang dari 1,1, tidak pernah kurang dari 1.100 triliun. Itu. Jadi ini adalah kecepatan merespon jalan juga. Kalau kita kata, oh sekarang orang sudah semua pakai digital, di mana? Itu kan di satu di kota-kota, ya. Terus kemudian ada itu. Tapi ternyata di kota pun tidak demikian. Nanti Bapak Ibu kapan-kapan kalau kita kasih kesempatan kita ngopi-ngopi di taman BRI, terus kemudian kita jalan nggak usah jalan di Pendek. Di Pendek itu banyak yang begini. Ternyata orang di Pendek di belakang kantor BRI itu banyak juga yang transaksinya itu milih transaksi di warung daripada transaksi menggunakan yang data-data digital itu. Begitu kira-kira. Dan itulah yang kita sebut hybrid. Jadi internal bisnis prosesnya kita digitalkan, tetapi touching dengan nasabahnya, interaksi dengan